Dalam satu hadis kata Nabi, khairukum qarni thumma alladhina yalunah thumma alladhina yalunahum. Qala Imran la adri adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnaini aw thalathatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ba'dakum qauman yakhunu wa la yu'tamanun wa yashhaduna wa la yustashhadun wa yunziruna wa la yafud wa yadhharu fihi musiman. Kata Nabi dalam hadisnya begini, umat terbaik di antara kalian adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi, generasi sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. 3 generasi terbaik. Imran berkata, aku tidak ingat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelahnya 2 generasi atau 3 generasi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya setelah generasi kalian itu nanti akan muncul satu kaum yang berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka memberi kesaksian tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya. Mereka bernazar tapi mengingkarinya. Dan pada zaman itu banyak orang-orang yang mengalami kegemukan. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi, ala inna min asyratis sa'ah an turfa'a al-ashrar wa tuda'u al-akhyar. Ala inna min asyratis sa'ah an yadhhar wa fi riwayatin yuftaha al-qawlu wa yukhzanul amal. Ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah orang jahat dan kejam dimuliakan, sedangkan orang-orang pilihan dihinakan. Ketahuilah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya perkataan-perkataan yang tidak dibenarkan, perkataan-perkataan yang fahsh, yang keji, dan dikuncinya perbuatan-perbuatan amal saleh. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta tattariba ala ya'tu nisa'i dausin ala dhi al-khalasati wa dhul khalasati taghiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Kata Nabi, hari kiamat tidak akan terjadi sampai, maaf nih bahasanya begitu dalam tulisannya, pantat wanita-wanita jalang dari suku Daus bergoyang-goyang di atas Dzul Khulasah. Sedangkan Dzul Khulasah itu berhalanya suku Daus yang dahulu mereka sembah di masa jahiliyah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada 3 hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Pada hadis yang pertama kata Nabi, dominasi orang-orang pengkhianat di muka bumi ini. Kemarin Ahad kita bercerita tentang para pengkhianat-pengkhianat melalui gerakan-gerakan yang terstruktur, baik itu muslim maupun non-muslim atau kafir. Sistem pengkhianatan adalah menjadi salah satu agenda untuk mendapatkan tujuan. Apakah itu halal ataupun haram tak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana tujuan yang kita harapkan sampai. Itu yang mereka inginkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang pertama kata Nabi, bermunculan di muka bumi orang-orang pengkhianat dan orang-orang yang jujur tidak nampak. Sehingga di dalam riwayat yang lain kata Nabi, di dalam hadis yang lain itu kata Nabi, wa yabqa al-huthalah. Orang baik itu tak nampak di akhir zaman, tu orang baik tak nampak. Yang nampak tu orang-orang yang abu-abu. Baik, tidak kita tak tahu. Kenapa demikian? Karena posisi zaman ketika itu pada posisi yang serba tidak jelas, atau sulitnya mencari kejelasan. Kita ambil contoh pada kasus revolusi Arab kemarin, itu kita nggak kelihatan tuh. Mau katakan Syarif Hussein pengkhianat
pada satu sisi Turki Utsmani ketika itu sedang dipimpin oleh anak muda yang dalam kondisi sekuler. Tapi kalau kita mau katakan gerakan Ibnu Saud yang mengambil kerajaan daripada Syarif Hussein, ini menjadi persoalan. Karena ketika itu kedua-duanya sama-sama punya kontrak dengan Inggris. Di dalam riwayat yang lain, bahkan di dalam kitab khusus judulnya Al-Wala wal Bara, loyalitas seorang mukmin atau muslim kepada kafir dan kepada mukmin. Justru loyalitas kepada muslim di akhir zaman itu loyalitasnya nggak kelihatan tuh. Yang kelihatan justru loyalitas seorang muslim kepada kafir. Kenapa kok begitu? Karena ada kepentingan, karena ada keuntungan. Kita ambil contoh. Yang tadi contohnya jelas. Kekuasaan menjadi salah satu alternatif untuk mendekat dan bekerja sama dengan kafir, Inggris. Ketika itu pelaku perang dunia ketika itu, ada kubu Jerman, ada kubu Inggris. Sekarang pertanyaannya, Islam berada di mana? Turki Utsmani berada negara mana? Turki Utsmani bersekutu dengan Jerman, sementara Syarif Hussein dan Ibnu Saud dia bekerja sama dengan Inggris. Termasuk salah satunya kerajaan Safawiyah namanya. Ada kerajaan Safawiyah yang juga muncul ketika itu dalam kondisi yang tidak percaya dengan kerajaan, dengan Turki Utsmani, bekerja sama. Sebenarnya bukan kerjasama, dibuat oleh Inggris untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Kemudian dilakukanlah perperangan sesama mereka, dan loyal mereka terhadap Inggris. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka yang kita takutkan, berkelilingnya Donald Trump ke negara-negara Arab hari ini itu, yang kita takutkan negara-negara Arab ini atau Muslim itu yang kita takutkan menjadi pengkhianat, bukan selaku mediator. Ini menjadi masalah. Apa kata Dr. Fahmi Salim dalam tulisannya waktu itu? Saya baca tulisan beliau. Dr. Fahmi Salim itu seorang pengamat politik dari agama. Apa kata beliau? Kami tidak persoalkan masalah Donald Trump, masalah Saudi dan beberapa negara yang lain, negara-negara Muslim yang lain, baik itu Dubai, baik itu Qatar, baik itu Oman, berinvestasi sebesar apapun, terserah, kata dia. Mau sebesar apapun mereka berinvestasi ke Amerika, silahkan. Pertanyaannya, seberapa besar perhatian mereka dan investasi mereka kepada Palestina? Itu pertanyaan Dr. Fahmi Salim, dan itu dibenarkan. Saya mengikuti perjalanan Dr. Fahmi Salim dalam mengamati persoalan Israel dan Palestina. 2 hari yang lalu itu orang-orang Yahudi menyerang Baitul Maqdis. Ini tanda yang sangat-sangat nampak dengan akhir zaman itu sekarang, Pak. Kenapa kok nampak? Sekarang itu tentara-tentara, orang-orang Yahudi sudah mulai membanjiri Baitul Maqdis dengan bendera-bendera Yahudi. 2 hari yang lalu videonya tersebar, diambil langsung oleh Dr. Fahmi Salim. Apa maksudnya? Mereka sudah mulai ingin menguasai Baitul Maqdis yang selama ini tertutup. Ini model-model pengkhianatan tuh begitu. Nah, pertanyaannya begitu, kata beliau, sebesar apa perannya negara-negara Arab, negara-negara Islam terhadap Palestina? Bukan persoalan Anda investasi ke Amerika sebesar apapun gitu. Kalau kita lihat sekarang berita, Saudi sekian triliun, Qatar sekarang sekian triliun, Dubai sekian triliun, dengan perjanjian-perjanjian tertentu hanya untuk membuka blokade ekonomi terhadap Suriah. Itu kan sederhana itu. Apakah ini pernah terjadi? Kita lihat di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi di dalam hadisnya itu? Kelak negara-negara Islam itu diblok oleh siapa? Oleh negara-negara asing, yang ketika terjadi pemblokan oleh negara-negara asing ini, mereka tak mampu berbicara apapun terhadap negara-negara Islam.
Ini poin penting kata Nabi. Nabi yang bilang, kata Nabi, kelak negara-negara Islam itu mulutnya ditutup, tak mampu berbuat terhadap kondisi-kondisi yang terjadi. Kita ambil contoh. Apa yang dimaksud oleh Nabi dalam bahasa blok di situ? Apa yang disebut dengan embargo di situ? Dengan ekonomi, kepentingan pariwisata, kepentingan politik, tidak mampu berbicara kebenaran atas agama. Satu ketika ditanya, mengapa, ini pertanyaan sebenarnya, mengapa di kerajaan Saudi Arabia itu tidak, yang jadi rajanya bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Itu pertanyaan. Kita jawabnya susah. Kemudian kalau kita runut dari sejarah baru nampak. Ketika ada yang bertanya, mengapa di Saudi Arabia itu yang rajanya bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan itu kita jawab dengan sejarah. Dalam sejarahnya yang menguasai bukan cucu Nabi. Makanya sampai hari ini mereka akan terus berhati-hati dalam berbicara tentang perkara keluarga Ahlul Bait. Tetapi di sana tetap mendapat, keluarga Ahlul Bait itu tetap mendapat bagian. Artinya yang cucu-cucu Nabi yang jelas secara silsilah itu selalu diberikan per bulan itu ada bantuan untuk kehidupan para keluarga Nabi atau cucu-cucu Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini poin Pak. Skala globalnya ada kelihatan tuh. Negara-negara Islam tak bisa berbicara apapun. Kenapa? Karena pemegang kendali. Karena sekarang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, perang antara Amerika dengan Cina dalam kondisi perang dunia selanjutnya. Dalam prediksi para pengamat politik itu melihat, ini kita dunia Islam di sebelah mana? Kita ini di dunia Islam ini, negara-negara Islam ini, termasuk baik itu kerajaan Saudi Arabia, mau itu Bahrain, mau itu Oman, Qatar, Dubai, mau sebelah mana? Mau masuk ke Cina kah? Atau masuk ke Amerika kah? Jadi perang ini sebenarnya dampak daripada perang dunia itu besar, termasuk pada masalah agama. Nah, ini poin penting. Sehingga memang kelihatannya tidak ada, seperti tidak ada kaitan, tapi ternyata posisi agama menjadi penentu. Kita lihat ketika Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama jelas yang dijadikan salah satu tombaknya adalah Palestina. Perebutan daerah kekuasaan yang ketika itu daerah kekuasaan yang diperebutkan mayoritas umatnya Muslim. Palestina, Yordan, Suriah dan lain sebagainya rata-rata Muslim semua. Sekarang pertanyaannya, di mana keberpihakannya? Maka ketika seorang ulama ditanya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ditanya tentang persoalan loyalitas umat Muslim di akhir zaman itu, beliau jawab, itu tergantung kepada keberpihakan. Sekarang kita lihat, ada orang berkata begini, aku pokoknya di mana yang aman sajalah, cari aman, hidup cari aman. Kalau memang ternyata aman bersama mereka, ya sudahlah, tidak apa-apalah, biarlah pengkhianat dia, tapi yang penting aku aman. Kan yang berkhianat dia, bukan aku. Ada kalimat begini, ini sering nih disampaikan oleh umat Muslim ini. Uniknya yang berbicara ini sebenarnya bukan Muslim, bukan mukmin, tapi Muslim. Karena orang beriman sebenarnya tak begini jawabannya. Orang beriman itu salah-salah, betul-betul, halal-halal, haram-haram. Dan tidak mungkin yang haram didudukkan pada yang halal, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin yang salah itu didudukkan pada yang benar, itu tidak mungkin. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tidak bisa dicampur adukan yang halal dan yang haram, yang baik dan yang salah, itu tidak bisa. Karena memang itu pilihan. Kalau tak mau baik, ya jahat. Tak mau jahat, ya baik. Tidak apa-apa Ustaz, kami kadang duduk sama yang baik, kadang duduk sama yang jahat. Ini kan abu-abu jadi.
Nah, jadi pilih yang mana ya terserah. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Itu hadis yang pertama. Pada hadis yang kedua, kata Nabi, di akhir zaman kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat munculnya dominasi orang-orang penjahat. Ini kalau kita bahasakan sebenarnya perlu dilakukan penelitian. Perlukah kita lakukan penelitian? Ini kemudian menjadi persoalan. Dalam kajian akhir zaman ini Bapak Ibu, para ilmuwan itu mencoba menyodorkan di hadapan dunia dengan penelitian-penelitian ilmiah. Tidak perlu penelitian ilmiah. Seberapa banyak kriminal hari ini yang muncul, baik skalanya kecil maupun besar, itu tinggal lihat aja. Oh, kalau skala kecil, pencuri, penipu, perampok, peminum dan lain sebagainya, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Uniknya yang kayak gini-gini muncul. Oh, sudah ada pada masa Nabi Lut? Ya, oke. Pada masa Nabi Lut sudah muncul. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Pada masa dahulu juga sudah ada. Pada masa sahabat ada, sampai Nabi bilang begini dalam hadisnya, la'anallah syabbahar rijal bin nisa' wan nisa' bir rijal. Dilaknat sama Allah, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Satu. Yang kedua, muncul kelompok-kelompok yang sekarang dalam fitnah-fitnah ini, kelompok yang tidak suka punya anak, menikah tapi nggak pengen punya anak, child free. Kasus rame, heboh. Negara pendukungnya pertama adalah Singapura. Negara pendukung pertama terhadap child free ini Singapura. Nggak mau Pak, udah nikah pokoknya kami, ada gerakan ini, ada gerakan terstruktur. Apa kata mereka? Kami nggak pengen punya anak dengan alasan capek ngurus anak, ekonomi lemah dan lain sebagainya, kami masih pengen berdua, terserahlah. Yang kedua, uniknya di tengah kasus-kasus seperti ini muncul kasus yang ketiga, fitnah yang ketiga. Apa fitnah yang ketiga? Yang diharamkan oleh Allah mutlak dalam Al-Quran. Kata Allah, kami haramkan terhadap kalian, anak kalian, ibu kalian, bapak kalian, saudara kalian. Namanya nikah sedarah, zina sedarah. Kok lagi rame ini kasus? Memang lagi rame. Banyak orang sekarang ini kelompok bermunculan yang membela kasus-kasus seperti ini. Zina sedara, bapak dengan kakek dengan cucu. Tenang Bu, tenang. Jadi ini sudah dilaporkan Bu, tenang, sudah dilaporkan. Masalahnya yang dilaporkan siapa, yang masuk siapa. Pokoknya ini sedang ditelusuri dalangnya siapa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, dalam sejarah anak Melayu pernah terjadi hubungan sedarah. Dan saya kata Bapak Ibu, ini terjadi di Riau. Terjadi di Riau. Dulu waktu kami melakukan penelitian di daerah Siak Kedalam, ada namanya suku anak Rawah. Dia tidak hanya di Riau, di Gorontalo juga pernah. Bapak Ibu boleh cek kasus nikah sejarah pada masanya, pernah terjadi. Dan ini menjadi salah satu hukum adat. Dan ini menjadi salah satu hukum adat ketika itu, persoalan adat. Uniknya sekarang familiar, muncul adik dan kakak berhubungan badan, zina, na'udzubillahi tsumma. Ini dampak daripada perbuatan dan pergaulan. Ayah dengan anak, ibu dengan anak laki-laki. Kok bisa? Sekarang kita runut. Kok bisa perkataan itu kita runut sekarang. Kita lihat dalam kehidupan Eropa, di Amerika. Uniknya kasus seperti ini sudah sering terjadi di sana. Bahkan uniknya ada anak yang tidak tahu kalau itu bapaknya. Kenapa tak tahu? Karena hubungan bebas perzinahan yang bebas. Sehingga mohon maaf, ada seorang perempuan yang sudah bergontak-ganti laki-laki lebih dari 10 kali.
Dan ketika dia hamil, dia tidak tahu ini bapaknya siapa. Dia tidak tahu ini anak dari siapa. Ketika anak dibesar, ternyata mohon maaf berpacaran dengan bapak kandung dia sendiri. Nah, ini kasus, Pak. Kejahatan atau bukan itu? Jadi sebenarnya dampak daripada perbuatannya atau perubahan dari gaya hidup yang islami menjadi sekularisasi atau sekulerisme itu besar ternyata sampai sekarang. Dan itu terasa sampai hari ini. Ini yang membuat abu-abu yang tidak jelas itu, Pak. Makanya ini kasus ini terjadi juga di Indonesia. Seorang anak perempuan ingin menikah dengan seorang bapak-bapak yang kaya raya. Anak perempuan ini kerja di salah satu perusahaan swasta. Setelah mau menikah, disuruhlah datang bapaknya. Disebutlah di situ bapaknya dah meninggal. Ketika ingin dinikahkan dengan bapak-bapak yang tadi, kan ibu perempuan ini masih hidup. Apa kata ibu perempuannya? Siapa calonmu? Itu, Pak, Bu, kata dia. Menangis ibunya langsung mengamuk ibunya. Apa kata ibunya? Itu bapakmu, bapak kandungmu, kata dia. Menangis anak nih. Coba bayangkan. Jadi na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi di akhir zaman begitu memang. Perzinahan itu bebas, liar. Ini yang harus kita hati-hatikan. Yang pertama. Yang kedua, contoh yang lain, munculnya kejahatan di tengah umat manusia hari ini. Yang kejahatan itu dimanipulasi, ditutupi seolah-olah bukan kejahatan. Makanya Bapak Ibu, kenapa dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, kelak tidak akan terjadi hari kiamat, kejahatan itu menjadi satu kebiasaan. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah kita lakukan dahulu, yang perbuatan-perbuatan yang dulunya kita anggap tabu, sekarang menjadi perbuatan biasa. Jadi sedikit-sedikit, pokoknya maling, merampok, membunuh, menyenggol, berzina, riba, khamar, biasa. Kenapa? Dibiasakan. Kenapa kok dibiasakan? Tak sanggup mencari kebijakan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kita berdoa saja bersama di jalan yang di dekat pasar bawah itu, sepanjang jalan itu kiri kanan jualan khamar itu. Saya nggak tahu itu bagaimana, apakah pemerintah tidak melihat secara zahir kiri kanan para penjual itu, dan saya tidak tahu itu, Pak. Kalaupun mereka melihat, pertanyaannya sederhana. Kenapa? Kan begitu, Pak, tanda tanya. Mengapa kok mereka memperjualbelikan minuman keras ini kok bebas? Coba bayangkan. Ya mudah-mudahan yang seperti ini bisa diatasi. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan kembali kepada masa jahiliyah. Ini kasus lagi, masa jahiliyah. Sekarang kita lihat kasus masa jahiliyah dimaksud seperti apa. Kasus masa jahiliyah yang dimaksud seperti apa. Disampaikan perempuan-perempuan Daus ini satu kelompok berjoget menampakkan pantat dia di hadapan berhala dia. Ini bahasa dia bahasa kiasan. Maksudnya apa? Nah, sekarang kita coba jadikan satu contoh yang sangat-sangat familiar ketika pada masa itu. Belum lama, baru beberapa waktu yang lalu. Ada perempuan tanpa busana joget di atas replika Ka'bah misalkan. Ada perempuan-perempuan tidak berbusana tapi terbuka joget di atas panggung yang ada kajiannya. Ada perempuan-perempuan yang joget TikTok dalam acara kajian kiainya. Ada artis-artis yang mohon maaf biduan-biduan tampil dalam acara kajian-kajian. Ingat, kata Nabi,
perkara syubhat ini itu lebih berbahaya ketimbang perkara yang haram. Innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Di tengah-tengah yang halal haram ini yang menjadi masalah, namanya syubhat. Syubhat ini, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi. Yang terjebak dalam kesyubhatan maka terjebak dalam keharaman. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang yang pelaku syubhat mayoritas pelaku keharaman itu. Coba bayangkan tuh. Kita tidak jelas tuh, Pak. Sekarang pertanyaannya timbul. Ini gaya dakwah kami. Kami berdakwah begini. Jadi pertanyaannya muncul lagi. Beginikah kasus yang dibenarkan oleh agama dalam menyampaikan dakwah dengan menghina, mencaci, memaki, menampilkan biduan, joget dengan diskotik dan lain sebagainya. Dan Nabi sampaikan, di akhir zaman memang begitu, kata Nabi. Banyak yang melecehkan Al-Quran. Baru-baru ini yang melecehkan baginda Nabi. Dia bilang baginda Nabi Muhammad itu fiktif, tokoh fiktif, kata dia. Heboh nih videonya tersebar di mana-mana. Apa kata dia? Nabi Muhammad itu tokoh fiktif di balik layar. Tidak ada cerita orangnya itu. Sampai begitu. Padahal Michael Hart menuliskan dalam kitabnya itu, dalam bukunya jelas 1001 manusia paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 baginda Nabi. Dia bilang tokoh fiktif. Nah, ini kan kasus nih. Belum lama kemudian sebelum video itu tersebar, muncul seorang pemuda yang mengatakan, ini Al-Quran ini udah jelas kitab palsu, kata dia. Kitab provokatif, kata dia. Provokator. Banyak yang melecehkan Al-Quran. Nah, nggak usah kasus ini sudah pernah kita sampaikan di sini. Ada perempuan pakai celana pendek, pura-pura berkerudung, ngaji dengan DJ. Ada artis yang membaca Al-Fatihah yang kemudian dilantunkan dengan langgam, dengan pop dangdut. Ketika kasus langgam Jawa, hebohnya bukan main. Tapi ketika artis tersebut dengan irama pop, diam semua. Coba kasus-kasus yang aneh itu bermunculan di akhir zaman. Uniknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, posisi kebaikan ini di mana? Ini yang kemudian dipertanyakan oleh Nabi. Di mana posisi kebaikan, kata para ulama, kata para sahabat kepada Nabi. Posisi orang-orang yang baik, posisi-posisi kebaikan itu di mana? Itu disampaikan. Kata Nabi, sedikit demi sedikit kebaikan itu hilang. Sedikit demi sedikit kebaikan itu hilang. Hilang. Maka yang tersisa wayabqal khuthalah. Tersisalah kebodohan, kejahatan, kemungkaran. Pertanyaannya, kalau memang kemungkaran itu muncul di tengah umat muslim, umat manusia, kita di mana? Pertanyaan yang muncul, kita di mana? Di posisi yang mana? Sehingga ini yang kemudian perlu kita bertanyakan. Itu yang ketiga. Kemudian dalam tafsir yang lain dikatakan Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kitab kecil tapi pembahasan besar sekali. Banyak sekali pembahasannya. Dan rangkuman beliau sudah sangat populer sekali. Dalam kitab yang setipis ini beliau menuliskan 30 tanda hari kiamat. Kecil. 30. Yang beliau tukil dari kalimat, yang beliau tukil dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya kata Nabi, kata beliau, menukil daripada perkataan Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat biduan-biduan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat musik-musik. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kedua ini akan kalian temukan lebih ramai daripada yang lain. Dan itu ternyata terbukti. Kita tidak perlu melakukan uji ilmiah. Tidak perlu, Pak. Bapak tinggal keliling aja. Setiap pernikahan mesti ada dangdutan, musiknya. Pertanyaannya, itu penyanyinya pakainya sempit atau sempit banget? Oh, ibu-ibu pula yang jawab. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan. Biar kita nih sadar, Pak, kadang-kadang. Justru yang nikahan tanpa musik, aneh. Nikahan ada pengajian, aneh.
Pengajian pas akad, biduannya setelah akad. Ketika walimah pas akad tak ada biduan Ustaz. Memang tak ada pas akad. Setelah akad yang ada biduannya itu. Uniknya lagi kadang-kadang sebagian tempat disediakan, mohon maaf, minuman khamarnya. Kata tukang main organnya, Ustaz, kalau tidak ada itu kami tidak sanggup, katanya. Capek kami. Oh, ternyata ini Pak penyebabnya. Artinya apa? Pertanyaan kita sekarang, kegiatan itu mendatangkan manfaat atau mudarat? Ini yang jawab ibu-ibu nih. Bapak-bapak agak tenang sedikit, aman gitu. Karena yang minta masih banyak ibu-ibu katanya kan. Coba bayangkan. Dan itu kejadian Pak. Dan beginilah keadaan ini. Pertanyaannya adalah apakah perkataan Nabi ini terbukti? Kata Ustaz Adi Hidayat, ini bukan persoalan kapan datang kiamatnya, bukan. Kapan waktu kiamatnya, bukan persoalan waktunya, kata Ustaz Adi Hidayat. Yang menjadi persoalannya hari ini adalah bagaimana sikap kita orang beriman terhadap kasus yang terjadi atau fitnah-fitnah ini gitu. Jadi ini disampaikan. Uniknya Pak, dulu tidak ada kajian begini. Tiba-tiba sekarang muncul Pak. Kenapa? Karena saking dekatnya dengan hari kiamat itu. Tanda-tanda itu nampak begitu saja. Dan uniknya perkataan Nabi terbukti secara kenubuatannya. Ini Nabi yang ngomong semua. Dan terbukti secara nubuat. Terbukti secara nubuat. Maka kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ketika kondisi seperti ini, orang yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama seperti sedang memegang bara api. Ini yang susah Pak. Sekarang kita lihat Pak. Yang kita takutkan itu bukannya bapak ibu sekarang, tapi generasi setelahnya. Coba perhatikan baik-baik. Dalam unsur generasi dalam dunia pendidikan, berapa banyak persoalan pendidikan yang hari ini digiring kepada sekulerisasi. Berapa banyak pendidikan hari ini yang digiring keluar daripada akhlak. Berapa banyak pendidikan hari ini yang digiring dan mengarah kepada sekulerisasi, pluralisasi, dan lain sebagainya. Seolah-olah agama ini tidak mampu memberikan pendidikan akhlak yang baik. Maka dihadirkan pendidikan-pendidikan yang lain yang lebih mapan dan mampu memberikan pendidikan akhlak. Yang pada hasilnya kita lihat sendiri. Apa dampak daripada pendidikan yang dibangun melalui jalur kurikulum? Apa yang terjadi? Kita justru tidak menghasilkan, mohon maaf, kita justru tidak menghasilkan itu. Dan boleh lakukan penelitian, lakukan. Uji coba kalau tidak percaya. Nah, coba bayangkan. Pada masa Soeharto, cara merusaknya itu dengan membangun image terorisme. Ketika image teroris muncul, semua para kiai pesantren harus dibunuh. Termasuk santri-santri yang ikut andil harus dibunuh. Itu tujuannya apa? Ini bukan tujuannya masalah terorisme saja. Tujuan yang lain adalah pembumihangusan Al-Quran dan Islam. Nilai-nilai Islam ini tidak boleh lagi tampil. Jadi Islamophobia itu memang ada dari dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang, perang dunia pertama, kedua, ketiga, semuanya Islamophobia semua itu. Yang dipecah belah kita. Dengan kondisi yang saat ini kita terima. Dan kita merasakan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik. Kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, manusia akan kembali seperti jahiliyah. Ala inna min asratis sa'ah an tuslal mathna fala yujad man yughayyiruha qila lahu wa ma'al mathnat qala mastuktiba min kitabin ghairil Qur'an wa fi riwayatin ukhra ma kutiba siwa kitabillah. Apa kata Nabi? Ketahuilah di antara tanda datangnya hari kiamat, dibacakannya kepada kalian, kepada manusia al-mathna, dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya. Maka ditanya kepada beliau, apa itu al-mathna? Beliau menjawab, kitab-kitab yang ditulis selain daripada Al-Quran.
Dalam riwayat yang lain, kitab-kitab yang ditulis selain daripada kitabullah. Ini saya ceritakan satu fakta cerita karena saya sendiri yang mengalaminya. Satu ketika ada lembaga penelitian membangun satu penelitian yang ketika itu ada salah seorang penulisnya, guru saya, alumni pesantren. Dalam tulisan itu banyak sekali tentang ayat Al-Quran. Kemudian apa kata lembaga penelitian tadi? Tulisan semacam ini tulisan sampah, kata dia. Ngapain kita bahas Al-Quran? Tidak ada gunanya kita bahas Al-Quran itu, kata dia. Ini nyata ini Pak. Sekarang Bapak Ibu boleh cek, lebih senang membaca komik atau Al-Quran, kan gitu. Al-Quran bagi ibu-ibu, bagi mayoritas orang komik lebih indah. Makanya pada masanya komik, kemudian buku-buku cerita, majalah itu lebih enak dibaca ketimbang Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu cerita tentang apa yang tidak ada. Baik sifatnya yang kita tidak ketahui, Ashabul Kahfi, kita tidak tahu tuh Pak. Kita tidak pernah menyaksikan Ashabul Kahfi, tapi ceritanya ada dalam Al-Quran. Baik cerita Ashabul Ukhdud, kita tidak tahu ceritanya Pak, tapi kita tahu di dalam Al-Quran itu ada. Luqman, siapa yang Luqman ini? Kita tidak tahu. Kita tahunya cerita itu daripada ulama-ulama mufassir Al-Quran, yang tertera ayatnya di dalam Al-Quran. Ya'jud wa Ma'jud, Zulkarnain, cerita seperti ini. Itu ada ceritanya semua. Sampai-sampai tanpa kita sadari, cerita-cerita seperti ini pernah difilmkan oleh siapa? Oleh kaum-kaum di sono, para kelompok-kelompok Eropa itu memfilmkan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Uniknya cerita yang disampaikan sudah digabungkan dengan unsur-unsur yang lain. Kita ambil contoh tentang film Nabi Ilyasa. Contoh film Ali bin Abi Thalib. Contoh film Zulkarnain. Contoh film superhero Robin. Ya, Robin Hood. Coba cerita itu diperlihatkan betul Bapak Ibu. Perhatikan betul. Banyak tokoh-tokoh fiktif di balik cerita-cerita superhero itu yang mohon maaf, itu ada kaitannya dengan keislaman itu. Banyak cerita ini Pak yang dibangun. Nabi Yusuf, cerita Nabi Yusuf yang buat kaum Israel. Sallallahu alaihi wasallam dalam film Ar-Risalah. Ternyata filmnya dianggap bagus sebagian orang yang tidak mengerti, ternyata di dalamnya ada unsur pembelokan sejarah. Coba bayangkan. Nah, poin seperti ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan datang nih kitab-kitab tertentu, buku-buku. Maka manusia hari ini salah satu yang paling jelas di tengah kita, mohon maaf, kita tidak katakan tapi ini fakta. Setiap kita berbicara tentang cerita, kita berbicara tentang buku dan kitab, kita berbicara tentang Al-Quran, orang akan bicara begini, mana bukti ilmiahnya? Mana bukti ilmiahnya? Sudah adakah penelitiannya? Disampaikan kepada kita, sudah adakah bukti ilmi? Pertanyaannya, perlukah Al-Quran dilakukan penelitian? Sudah pernah terjadi? Sudah. Seorang orientalis dari Jerman melakukan penelitian keilmiahan Al-Quran. Apa dia kata? Al-Quran ini tidak ilmiah. Al-Quran tidak ilmiah, kata dia. Tapi kemudian 2 tahun kemudian dia datang ke Indonesia, dia katakan kepada guru saya, ternyata Al-Quran itu sangat ilmiah, kata dia. Taubat masuk Islam deh. Jadi cara orang merusak kita melalui Al-Quran itu jelas. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi. Maka Al-Quran tidak dijadikan rujukan untuk bacaan. Coba bayangkan perhatian kita semua. Umat muslim di akhir zaman memang dijauhkan dari Al-Quran. Pertanyaannya, kalau kita sadar kita dijauhkan dari Al-Quran, harusnya kita ngapain? Kembali kepada Al-Quran. Bukan jauh daripada Al-Quran. Bukan justru ikut-ikutan menjauhkan Al-Quran. Apa kata Nabi? Di dalam riwayat yang lain. Dalam hadis yang lain. La yabqal Qur'an illa rasmu wa la yabqal Islam illa ismu wa la yabqal Qur'an illa rasmu. Al-Quran tidak tersisa kecuali tinggal
tulisannya Islam tidak tersisa kecuali tinggal nama. Yang dimaksud adalah hilangnya nilai-nilai keagamaan. Ada seorang ulama, akhir-akhir ini saya melihat daripada ulama-ulama internasional dalam ceramah mereka, itu banyak sekali sekarang yang membahas tentang persoalan ini. Persoalan di mana hari-hari akhir zaman itu mulai tampak. Ada seorang ulama dari Tripoli itu, beliau kata, di mana umat muslim yang selalu mempertahankan nilai-nilai agama, kata dia. Tidak usah jauh-jauh Pak Ustaz, tidak usah keluar. Sekarang ulama-ulama kita pun sudah mulai mencoba mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman. Apa alasannya? Saking tampaknya kemungkaran dan fakhsya dan kemungkaran itu di hadapan kita hari ini. Apa kata Nabi? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'ah hatta yadhharal fuhsh wal bukhl wa yukhawwinul amin wa yu'tamanul kha'in wa yahlikul wu'ul wa yadhharut tuhud. Faqalu ya Rasulullah wa mal wu'ul wa mat tuhud? Qala al wu'ul wujuhun nas wa asrafuhum wa tuhud alladhina kanu tahta aqdamin nasi la yu'lamu bihim. Demi zat dan jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, hari kiamat tidak akan datang hingga muncul kejahatan dan kebakhilan. Orang-orang yang jujur didustakan, orang khianat dipercaya. Binasanya al-wu'ul dan munculnya at-tuhud. Kemudian mereka berkata, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah al-wu'ul dan siapa at-tuhud itu? Ya Rasulullah, beliau menjawab, al-wu'ul adalah para pemuka dan orang-orang terhormat dari kalangan masyarakat. Sedangkan at-tuhud adalah orang-orang yang berada di bawah kaki manusia atau manusia-manusia yang hina, lagi tidak dikenal. Maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya adalah orang beriman terasingkan, orang terhormat berakhlak terasingkan. Yang naik adalah manusia-manusia yang tidak berakhlak. Itu tidak perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sudah paham. Yang tidak, mohon maaf, preman bisa jadi terhormat, beriman bisa jadi terhina. Jangan ada yang tersinggung, memang begitu keadaannya. Pelaku maksiat, jelas-jelas koruptornya, bisa jadi direktur. Jelas-jelas kejujurannya, malah nggak punya jabatan. Di mana-mana, semua begitu. Nah ini kondisi Pak. Ini yang kondisi yang kita tampung hari ini. Orang beriman tidak lebih mulia hari ini daripada orang yang tidak beriman. Makanya mohon maaf, penghinaan terhadap guru-guru madrasah itu selalu akan terjadi. Kenapa? Menganggap remeh, seolah-olah guru-guru madrasah ini tak berilmu. Guru-guru yang mengajarkan Al-Quran di madrasah, TPA, MDTA, segala macam, tak sebanding dengan mereka yang bergelar profesor. Tapi Bapak Ibu boleh lihat kah? 20.000 protes untuk bayar guru-guru MDTA. Tapi untuk belajar 8 juta, 10 juta untuk kursus bahasa Inggris, mereka berani kocek saku. Ini salah satu strategi dan model untuk menjatuhkan Islam sejatuh-jatuhnya. Membandingkan agama dengan pelajaran yang lain. Mana yang dijatuhkan? Islam. Al-Quran direndahkan. Seolah-olah yang mengajarkan Al-Quran itu rendah. Seolah-olah hari ini orang yang berpatokan, berpegang teguh dengan agama itu rendah serendah-rendahnya. Tapi orang yang tidak, seolah-olah tinggi. Maka mohon maaf Bapak Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan, clash ini sudah lama sebenarnya. Perang antara timur dan barat itu sudah terjadi lama. Salah satu dampaknya adalah orang yang sekolah di Eropa lebih mulia daripada orang sekolah di Timur Tengah. Begitu bahasanya, inilah bahasa yang merusak hari ini. Seolah-olah orang yang belajar agama itu lebih hina daripada orang yang tidak belajar agama. Ini poin penting untuk kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Ini tenang. Ini kalau kajian akhir zaman ini udah kayak mau dekat kiamat aja, seolah-olah udah mau mati aja.
Aman Bapak Ibu? Ibu-ibu aman? Bapak-bapak ada pertanyaan terkait akhir zaman? Nggak ada? Yakin tidak ada yang mau bertanya tentang akhir zaman? Nggak ada. Ustaz, apa yang mau kami tanyakan? Memang faktanya begitu. Adakah yang harus kita lakukan? Ada. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita tutup, kata Nabi, kondisi akhir zaman itu memang sudah carut marut, dah nggak jelas. Maka yang jelas kata Nabi, berpegang teguhlah. Ada dua kemungkinan kata Nabi. Yang pertama, berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, tetap pada jamaah. Yang kedua, kalau tak sanggup bersama jamaah, maka beruzlahlah, keluarlah. Keluar maksudnya Pak, mengasingkan diri. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada namanya ulama dari Turki itu, penulis kitab Rasailun Nur, Muhammad Said Nursi. Pada masanya ketika Turki Utsmani ini sudah dikuasai oleh Kemal Atatürk dan para pengikutnya, kaum-kaum sekuler, itu Islam mulai terasingkan. Islam mulai terasingkan. Beliau itu merasa hidup ini dah tidak aman nih. Itu pernah terjadi. Para ulama-ulama di Turki ketika masa peralihan dari sistem Islam menjadi sekuler itu, sudah mulai dimasuki sistem-sistem sekuler, itu para ulama-ulama yang tak sanggup dengan kondisi itu, mereka mengasingkan diri. Ada yang diasingkan, ada yang mengasingkan diri. Ada yang ke Persia, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordan, ada kemana-mana. Termasuk salah satunya ada ke Nusantara. Dan kenapa? Apa alasannya? Tak sanggup Pak. Ada yang diasingkan, ada yang ke Persia diasingkan. Karena menentang kepada pemerintah dikeluarkan, diasingkan. Ada yang kemudian tak sanggup dengan kondisi tersebut, mereka keluar. Pernah terjadi di negara kita? Pernah Pak. Pernah terjadi. Termasuk salah satunya Buya Hamka. Tak bosan-bosan kita menceritakan Buya Hamka ini. Karena Buya Hamka termasuk satu-satunya ulama kita, yang salah satu di antara para ulama sekian banyak, yang kuat mempertahankan dan siap diasingkan. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara sampai pada masanya. Sampai nanti Buya Hamka itu sakit menjelang ajalnya, baru kemudian dikeluarkan, dipulangkan, kemudian meninggal dunia. Sempitnya bukan main, diasingkan karena tak sejalan dengan pemerintah. Buya Hamka menuliskan kitab ketika itu, judulnya Tafsir Al-Azhar, kritikan atas pemerintah yang zalim ketika itu, oleh Buya Hamka. Dalam penjara keluarlah itu yang disebut dengan Tafsir Al-Azhar. Uniknya, ulama yang diasingkan, ulama yang diikat, ulama yang ditutup mulutnya, justru yang mensolatkan ketika beliau meninggal. Ketika Soekarno meninggal, yang mensolatkannya adalah Buya Hamka, orang yang justru dikerengkeng, diikat, ditutup mulutnya oleh Soekarno itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan semakin tampaknya tanda-tanda akhir zaman di hadapan kita, semakin membuat kita dekat dengan Allah, semakin membuat kita takut dengan hari kiamat, takut dengan neraka, karena kiamat itu pasti datang. As-sa'ah inna sa'ata atiyatun la raiba fih. Kiamat itu pasti terjadi. Kenapa Allah kasih tanda-tanda kecil dan besar? Agar umat manusia ini sadar, tahu, jelas, bisa hidup, ada patokan kehidupan sesuai dengan patokan-patokan agama yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Mudah-mudahan kita istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirina hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan maqbulah wa tijaratan lan tabur. Allahumma thabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang berbahaya kan Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini dan sebelum untuk kajian kami informasikan kepada jemaah sekalian bahwasanya pada hari ini kita mengadakan kegiatan sarapan pagi bersama karena hari ini kita akan melaksanakan kegiatan puasa sunnah. Jadi bagi para jemaah sekalian yang hari ini melaksanakan kegiatan puasa sunnah, kami ajak jemaah sekalian untuk hari ini melakukan kegiatan berbuka puasa sunnah pada petang nanti sebelum sholat maghrib. Atas perhatian kehadiran juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.